tutorialnya pada malam hari ini. Seharusnya sama asistennya, tapi mereka nggak bisa sama saya jalan saja. Oke, baik. So, kita akan discuss gambaran ya soal tahun lalu. Ya, mungkin nanti soalnya nggak jauh beda dengan ini ya, kurang lebih seperti ini. So, pastikan kalian paham dengan materi yang ada di sini. Gitu. Nanti soalnya juga sama sekitar 50 soal ya. Terus ada soal programming. Waktunya cuma 1 jam untuk teori dan 1 jam untuk programming ya, untuk coding. Oke, baik, kita discuss mulai soal yang pertama dulu ya. Oke, kita mulai dari awal dulu, nanti berikutnya mungkin biar nggak terlalu malam, 1 jam aja ya. Nanti kalian bisa pilih soal yang menurut kalian belum paham ya, jadi bisa kita discuss. Oke, yang pertama, saya nanti soalnya random, so tiap orang pasti mengerjakan soal yang berbeda, tapi jenis soalnya atau materinya sama kayak gitu ya. Oke, so yang pertama ini adalah soal tentang looping ya. Looping sangat mudah banget. Oke, so kita lihat di sini. Kita punya variabel C sama dengan 5, tinggal di sini aja I mulai dari 0 sampai kurang dari sama dengan C. Ingat di sini 0, terus sampai kurang dari sama dengan C, terus I plus ya. Artinya ini loopingnya mulai 0 sampai 5, berarti 6 kali. Gitu ya. So, kalau kita iterasi, I-nya itu kan mulai dari 0 terus tambah 1 kan, berarti mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai sama dengan ya. Oke. So, outputnya adalah gini sini, coba di sini. Jika I modulus 2 sama dengan 1, maka dia bintang. Ya. Else, jika tidak, maka dia tanda pagar yang di print. Dan nggak ada printernya, berarti di samping. Gitu ya. Outputnya di samping. So, di sini 0. Pertama 0, 0 kan tidak ganjil ya, berarti genap. So, pertama kali adalah pagar, terus berikutnya diiterasi ketika I-nya 1 kan genap. Ganjil. Maka dia bintang. Gitu ya. Oke, atau biar lebih dipahami. Ini adalah bintang, ini adalah pagar, ini bintang, ini pagar, yang adalah bintang. Tapi ini menyamping gitu ya, menyamping. So outputnya adalah pagar, bintang, pagar, bintang, pagar, bintang ya, sampai 6 kali. Oke, right? Sangat mudah sekali kan? Oke, ada pertanyaan mungkin dari sini? Enggak ya? Mudah banget. Oke. Alright, berikutnya. Oke, nah sekarang berikutnya adalah apa nilai dari Y setelah kode berikut ini di-execute. Y ya, Y. Oke, ada yang bisa bantu jawab? Yang bisa bantu jawab? Jadi awalnya X sama dengan 20, kemudian Y sama dengan 5. Jadi kita perhatikan yang Y ya, Y. So awalnya Y sama dengan 5. Oke. Y sama dengan 5. Terus kemudian Z sama dengan X kali Y. Berarti di sini Z-nya sama dengan X kali Y, 20 kali 5. So, di sini adalah 100. Ya. 100 Y, X, Z-nya. Terus kemudian X sama dengan Z kali Y. Ya, Z minus Y.
Kita tahu Z-nya adalah 100, kemudian dikurangi Y. Y terakhir kan 5. So, di sini 95. Oke, terus kemudian Y-nya adalah X modulus Z. X tadi kan 95. Modulus Z. Z-nya adalah 100. Berarti berapa? Y-nya. Berapa? X yaitu 5. X terakhir tadi 95. Terus kemudian modulus Z. Z-nya adalah 100. So, 95 modulus 100 berapa? 95, Pak. 95 ya. Jadi 95. Karena 95 itu 100 kali 0 plus 95. Oke, so Y-nya sama dengan 95, yang bawah ini nggak perlu diperhatikan karena nggak ada perubahan pada Y kan. So kita bisa ignore di sini. Tapi kalau kita lanjutkan, di sini Z sama dengan 2 kali Z ya. Z, 2 kali Z. Z yang terakhir di sini kan 100 ya. Berarti di sini 2 kali Z berarti 100 Z-nya. Oke, that's it. Alright. Oke, berikutnya. Oke, kita punya string Ki Hajar Dewantoro ya. Terus kemudian string ya. String kurung siku ini berarti adalah array ya, array of string. Isinya adalah s.split. S yaitu Ki Hajar Dewantoro di split dengan spasi. Nah, ini artinya string ini di split ya menjadi array yang pensplitnya itu dengan tanda spasi ya. Dari Ki spasi Hajar spasi Dewantoro. Nah, ini kalau hasilkan string resnya isinya adalah menjadi Ki ya, Ki kayak gini. Ki di split ya, Ki ini di split gini kan, terus Hajar, terus berikutnya adalah Dewantoro ya. Seperti ini. Karena di split, so ada 3 elemen di sini, Ki, Hajar, sama Dewantoro. Oke, terus kemudian di sini adalah indeksnya ya, karena array indeks pertama 0, ini ke 1, ini ke 2. Oke, terus berikutnya adalah kita looping nih, kita looping I sama dengan res.length minus 1. Jadi I-nya di looping ya, I-nya di looping. Dari awalnya adalah res.length minus 1. Panjangnya ini adalah 3 ya, dikurangi 1, jadinya 2. Oke. Terus ini minus-minus ya, minus-minus sampai dikurangi terus selama dia itu lebih dari 0. Intinya seperti itu. Lebih dari 0. Oke, tapi ingat di sini itu ada operasi terhadap I juga di sini ya. Sehingga tidak bisa langsung kita iterasi. Kita harus kita step by step, ini agak rumit. Jadi yang pertama adalah I-nya kan awalnya 2 ya. I-nya di sini 2 ya. Terus kemudian sistem outprint I++. Ingat I++ ini ketika di print berarti dia dicetak dulu I-nya. I-nya kan awalnya kan 2 ya. Berarti yang pertama kali misalnya adalah 2 ya, 2. Terus I-nya ditambah 1. Ya, I-nya tambah 1 kan jadi 3. Oke. I-nya di sini 3. Ya, I-nya di sini jadinya adalah 3. Terus kemudian spasi, ditambah spasi. Terus kemudian I-nya dikurangin dulu. Kalau depan berarti I-nya dikurangin dulu. Tadi kan I-nya 2, ya, terus ditambah dengan 1. I-nya 2 awalnya, terus berikutnya ditambah 1 jadi 3. Di sini dikurangi lagi. 3 dikurangi 1. Jadinya balik 2 ya, balik 2. Kayak gitu. Berarti di sini I indeks ke-2. Ya, oke. Terus ulang lagi di sini tadi kan 2 awalnya ya.
Awalnya kan 2. Terus di sini tambah dengan 1. Ditambah dengan 1. Tapi di sini di print dulu baru ditambah karena posisinya di kanan. Nah, lalu di print dulu 2, kemudian I-nya jadi 3. Nah, ketika di sini I-nya dikurangi 1 dulu, jadinya 2 ya. Ya, lalu kurangi dulu jadinya kan 2. Terus kemudian di sini apa namanya? Res 2 ya, res 2 artinya adalah di sini kita lihat res tadi kan ini array indeks ke-2. Indeks ke-2 kan berarti Dewantoro ya. Dewantoro ini. Dewantoro. Terus kemudian di substring, masih ingat substring mulai dari indeks, cuma ini satu parameter 1, berarti diambil mulai indeks ke-1 dan seterusnya. Nah, di sini Dewantoro diambil mulai indeks ke-1. Indeks 1 kan E. Berarti luarnya adalah Ewantoro. Gitu ya. Di sini berarti Ewantoro 2 spasi Ewantoro. Sorry. 2 spasi Ewantoro. Ewantoro ya. Oke, terakhir I-nya 2, terus ke atas dikurangi 1 lagi. I-nya dikurangi 1 jadinya 1 ya. I-nya jadi 1. Terus kemudian dicek apakah 1 lebih besar dari 0. Masih bisa kan? Oke, berarti sampai sini print lagi ya, di print lagi. Di sini adalah I yang baru tadi berkurang berarti adalah 1. Terus I-nya ditambah 1. Jadinya berikutnya adalah 2 di sini ya. Di sini terakhir 1 terus tambah 1 lagi jadi 2, kemudian spasi. Terus 2-nya ini dikurangi dulu 1, jadinya adalah 1. Nah, jadi res indeks ke-1. Jadi 1 adalah hajar kan ya, hajar. Terus di substring mulai indeks ke-1. Hajar sendiri loh ya, hajar ini kan hajar kayak gini. Ini kan jadi re juga kayak gini, seret. Indeks ke-1 ke 0 ini kan indeks ke-0, ke-1, ke-2, ke-3. Berarti karena dari indeks 1 diambilnya dari hajar ya. Terus ini 1 spasi indeks ke-1-nya, indeks res indeks 1 adalah hajar, tapi diambil dari karakter yang indeks ke-1 yaitu A sampai selesai. Jadi sini adalah hajar. Gitu, hajar. Gitu ya. Oke, terus kemudian di sini I-nya balik ke sini lagi kan, kita kurangi 1 lagi, yaitu jadinya adalah 0 ya. 0 masuk ke sini dicek apakah 0 lebih dari 0 enggak. So, selesai. So, outputnya adalah kayak gini. 2 spasi Ewantoro, 1 spasi hajar ya, sudah berjalan. Ini. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Permisi Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Itu kenapa kok 2 Ewantoro 1 ajar? Kenapa nggak 3 Ewantoro 2 ajar? Kenapa nggak 3 Ewantoro ajar? Oke, karena tadi yang tadi kan awalnya kan 2 ya. Awalnya kan pertama kali kan belakangnya kan 2 karena di sini panjangnya 3, tulisnya jadi 2 ya. 2. Nah, ketika di sini ini nggak ditambah dulu ya, tidak ditambah dulu, tapi di print dulu yaitu sama dengan 2 ya. So di sini adalah jadinya 2. Yang pertama kali ada 2 ya. Terus kemudian ditambah 1 yaitu 3. Jadi di print dulu baru ditambah kalau di sini ya. Jadinya adalah 3. Terus spasi, terus dikurangi 1 dulu. Balik 2 ya, balik 2. 2 yaitu 2 kan Dewantoro, terus diambil selanjutnya Ewantoro. Gitu ya. So, terakhir adalah 2, terus kemudian di sini
dikurangi 1. Jadinya berapa? 1 kan? 1. Nah, 1 terus di sini di print dulu baru ditambah karena plus-plusnya itu di sebelah kanan ya, di sebelah kanan. So, makanya di sini ketika di print munculnya adalah posisi 1 belum ditambah. Karena plus-plusnya itu sebelah kanan. Tapi kalau misalkan plus I ditambah 1 dulu, ya, baru di print. Tapi karena ini di sebelah kanan, berarti I-nya di print dulu, jadinya adalah 1 ya. 1 terus ditambah 1, jadinya 2. Ya. Terus di sini spasi, hash, terus kemudian di sini dikurangi lagi kan, dikurangi lagi, jadinya kan 1. Kalau yang ini dikurangi dulu baru dimasukkan. Jadi dimasukkan 2, terus kalau ini jadi 1. Hash indeks ke sini indeks 1 itu aja diambil dari indeks ke 1 jadinya. Ya, karena plus-plusnya di sebelah kanan sehingga di print dulu baru ditambah. That's why ini ya. Oke, sudah jelas Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, very good. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Nggak ada ya? Oke. Oke, berikutnya ini. Oke, coba biar saya nggak capek ngoceh, ada yang bisa bantu jawab ini? Ada yang mau bisa menjelaskan? Soal nomor 4, ada yang bisa bantu jelaskan? Izin Pak mencoba menjelaskan. Oke, Noval, silakan Noval. Ntar saya kasih akses untuk annotate. Ya, silakan. Baik Pak. Oke. Jadi di sini nilai I-nya diinisiasi, nilainya sama dengan 2. Jadi nilai I awalnya adalah 2. Lalu ini ada array H, nilai A ada 5 panjangnya. Oke, ini indeksnya dari 0 sampai 4. Terus ada string array name, panjangnya ada 5 juga. Oke, lalu ini dia mengubah nilai dari array di indeks I, yang mana adalah 2. Berarti H2 atau di ruangan yang 2 nih, yang 20 ini berubah jadi H I-nya adalah 2, dikurangi 1, berarti jadi 1. Nah, ini H1 adalah 15 dikurangi 2. Berarti sekarang nilai H adalah berapa tadi ya? 15 kurang 2, 13. Nah, nilai H-nya adalah 13 di indeks kedua. Ini adalah H. Nah, sedangkan yang diminta adalah print name di I-nya tadi adalah 2 dikurangi 2, 0. Berarti yang diminta adalah di indeks name 0 yang adalah DLA. Kita print dulu DLA. Terus ditambah spasi, ditambah H, I-nya adalah 2. Yang mana adalah 13 harusnya. Berarti nilainya harusnya DLA spasi 13. Begitu mungkin Pak. Oke, good ya, benar ya. Oke, yang enam ya, ini tadi H kedua sama dengan 13. Berarti ininya diupdate ya, jadi 13. 13 ya. Oke, so outputnya adalah Dela spasi 13. Nanti kalau jawab spasi ya, jangan seret lagi. Karena ini automatic grading nantinya spasinya ya pakai spasi ya, di keyboard spasi di keyboard, bukan slash.
Dan apa namanya, karena ini programming ya, so besar kecil be careful. Kalau salah besar kecilnya nanti salah ya. Oke, thank you. Pak. Oke, berikutnya. Nah, hal ini ya sama kayak tadi kan, cuman splitnya pakai. Oke, kalau ini silakan. Ada yang mau bantu jawab? Silakan. Izin bantu lagi, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Oke. Jadi ini ada variabel S yang adalah string, isinya adalah Ki Hajar Dewantoro, terus ada array string, namanya res, ini split. Split A, berarti ini dipecah-pecah Ki Hajar Dewantoronya. Jadi ada ruangan Ki, ruangan Hajar, sama ruangan Dewantoro. Jadi ada 3. Gitu ya, Pak? Split. Ini split A ini maksudnya apa ya, Mas? Jadi, Oke, tadi kan split spasi. Kalau split spasi oh berarti ya, ini split. dipisahkan Oh, dengan ini split. spasi. Nah, kalau sekarang Splitnya berdasarkan A. Oh iya. Berarti di splitnya dari sini. Oh iya. Lupa, Pak. Maaf, Pak. Nah, berarti ada 1, 2, 3, 4. Nah, terus yang diminta adalah print res.length. Panjang. Panjang dari array ini adalah tadi 1, 2, 3, 4. Berarti harusnya panjangnya 4. ya 4 ya. Oke. Oke, ini seharusnya panjangnya ya. Ini apa namanya, outputnya seharusnya panjangnya. Ini jawabannya kayak begini. Oke. Nah, ini adalah panjangnya ya. Sistem print length panjangnya. Oke, berikutnya ini adalah ngomong banget. Ya, gimana nih, berapa nih? Ini harus tahu mana yang dikerjakan terlebih dahulu ya. Oke. Berarti berapa nih hasilnya? Ayo coba dikerjakan. Jadi karena di sini ada modulus sama bagian, sama ya, modulus sama bagian itu levelnya sama, saya kerjakan yang sebelah kiri dulu. I modulus 2 ya, sama dengan 1 kan. Oke. Terus kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ini kita 5. Oke, so berikutnya adalah 1 ditambah 5 ya. Terus terakhir adalah dikurangi ya, dikurangi 3. Jadi sama dengan 1 ditambah 5 dikurangi 3 ya. Oke, 6 dikurangi 3 itu sama dengan 3. Oke. Catat ya. Alright. Oke, lanjut. Oke, rasanya ini sama ya. Saya skip yang soal Dewantoro, kalian harus paham. Oke, nah kalau yang ini silakan. Sistem outprint ada 2 looping. Sistem outprint di sini adalah bintang, ya, yang innernya adalah bintang, spasi bintang. Terus kemudian di sini ada sistem outprint kan. So outputnya seperti kayak apa? Yang mana nih outputnya? Saya coba dipikirkan dulu.
Izin menjawab, Pak. Oke, silakan. Baik, izin anotet ya, Pak. Ya, silakan. Jadi untuk yang looping pertama, yang itu kan dimulainya dari 0 ya, dan I harus kurang dari sama 4. Jadi karena dari 0 dan berarti sampai I-nya sampai 3 doang, berarti kan I-nya ada 0, 1, 2, dan 3. Berarti ada 4 kali looping ya, Pak. Dan ini kan akan bertambah terus I-nya dari 0 ke 1, 2, 3. Nah, dan untuk J-nya itu kan dimulai dari 4 dan selama J-nya di atas lebih dari 0, J-nya akan dikurangi oleh 1. Jadi untuk J-nya sendiri akan bermulai dari 4, 3, 2, dan 1. Jadi ada 4 kali looping juga. Nah, jadi pertama-tama kita mulai untuk yang I sama dengan 0 dan J sama dengan 4. Karena yang J sama dengan 4-nya memenuhi syaratnya, yaitu masih lebih dari 0, maka akan di print bintang, Pak. Dan diteruskan lagi untuk yang J-nya dahulu, dikurangi 1 jadi 0,3, terus jadi karena J-nya masih memenuhi, di print lagi, dan dikurangi 1 lagi, J-nya jadi 0,2, karena masih memenuhi, masih di print bintang, lalu dan untuk dikurangi 1 lagi jadi 0,1, karena masih memenuhi, jadi masih di print bintang, Pak. Nah, karena jika setelah 0,1 itu apabila dikurangi 1 lagi tidak memenuhi, maka kembali lagi ke persyaratan yang I, Pak. Jadi I-nya ditambahin plus 1. Jadi dimulai lagi seperti yang tadi, jadi 1,4, I-nya 1, J-nya 4 lagi. Karena sama, jadi di print juga 4 bintang. Dan karena J-nya saat di sini sudah menjadi 0, maka pindah lagi ke atasnya ke I-nya. I-nya ditambahin 1 lagi jadi 2, dan J-nya juga dimulai dari 4 lagi, diulang lagi. Dan langkah ini dilakukan untuk hingga I-nya juga menjadi 3 dan J-nya diulangi dari 4 lagi. Jadi nanti hasilnya akan di print 4 baris bintang dengan 4 kolom bintang juga, Pak. Oke. Oke, well done. Terima kasih Irfan ya. Oke, so benar ya, saya di sini kebetulan sama semua ya. I-nya di looping 4 kali, J-nya di looping 1 kali 4 kali. Jadi di sini bintang dulu 4 kali, terus kemudian baru print run kan. Jadi 4 bintang ke bawah, 4 bintang ke bawah, 4 bintang ke bawah sampai 4 kali. Oke, so jawabannya adalah jangan lupa tadi ada spasinya ya. Jadi ada spasi dulu. Jadi bintang spasi ya, karena di sini ada spasi bintang ya. Jadi ada spasinya, spasi bintang. Oke, berikutnya ini apa bedanya dengan yang tadi? I sampai kurang dari 4 ya, berarti 4 kali ini. Nah, kalau yang ini bedanya adalah di tengah. Ini lebih besar daripada I, J minus minus. Izin menjawab, Pak. Itu segitiga, Pak. Silakan. Gimana dijelaskan? Coba. Anotasi atau gimana, Pak? Ya, anotit aja. Oke. Jadi kan yang I-nya ada 0 sampai 4 sama kayak tadi. 0, 1, 2, 3, berarti kan 4. Terus J-nya itu, sebentar Pak. J-nya itu 4. Jika J kurang dari, lebih dari I, maka J akan mengurang. Berarti
Berapa kali tuh? Dari Hmm, 4 sampai dari 4 down to berapa? kalau misal I-nya 0 berarti 4 kali. Kalau I-nya 1 berarti 3 kali. I-nya 2 itu 2 kali, I-nya 3 1 kali. Udah. Berarti gini, Pak. Berarti segitiganya kebalik, Pak. Jadi ini bintang, Pertama 4. spasi bintang. Maaf. Ini gimana, Pak, unduhnya? Spasi bintang, bintang, terus bintang, 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 bintang. Seperti ini, Pak. Oke, berikut ya. Oke, very good. So, bedanya tadi kan di sini ya, lebih dari I ya. Jadi, di sini ketika I-nya 0, berarti dia di looping ya, dari 4 sampai dia lebih dari 0, berarti 4 sampai 1 ya. 4, 3, 2, 1, berarti 4 kali. So, baris yang pertama, bintangnya sebanyak 4 kali. Oke. Kemudian, berikutnya ketika I-nya sama dengan 1 ya, berarti kan 4 down to ya, down to karena dikurangi terus kan. 4 sampai dia lebih dari 1, lebih dari 1 kan berarti 2. Jadi 4, 3, 2. That's why di sini 3 bintang. Ketika I-nya 2, maka di sini down to-nya adalah ya, down to-nya adalah lebih dari 3, lebih. Kalau 2 berarti lebih dari 2 ya, berarti 3. Jadi 4 sama 3, 2 kali. Ketika I-nya 3, berarti kan lebih besar dari 3, berarti 4. Dari 4 sampai 4, berarti cuma 1 kali. So ya, very good, very true ya. So sini keluarannya adalah yang ini. Spasi bintang 4 kali, spasi bintang 3 kali, dan seterusnya. Oke, ini juga saya rasa paham ya dengan tadi Dewantara, kan tinggal ngomongin aja. So bisa kita skip. Ini juga bisa kita skip atau mungkin ada pertanyaan. Seharusnya enggak ya. Oke, nah sekarang berikutnya adalah ini. Array number 1, 2, 3, 4, 5. Saya punya variable sum. Terus di sini ada 2 looping. 0 sampai 4, C kurang dari sama dengan I, C plus sama dengan 2, terus sum plus numbers, index ke I. Terus di print sum-nya. So, output-nya berapa nih? Ya, ada yang mau jawab? Silakan. Yang penting kalian paham konsep looping-nya ya. Ya, silakan. Perhatikan di sini J plus sama dengan 2 loh ya. Ini maksudnya J-nya dalam setelah satu iterasi ditambah dengan 2. Oke. Izin menjawab lagi, Kak Son. Ya, silakan. Oke, izin annotate ya. Jadi kan ini kan yang terdapat array numbers-nya yang panjangnya ada 5. Jadi dan terdapat ya, integer sum yang sama dengan 0. Nah, di dalam looping ini I-nya itu kan dimulai dari 0 dan I-nya akan dilakukan looping apabila I kurang dari 5. Jadi akan dilakukan 4 kali looping pada I-nya nanti. Dan untuk 4 J-nya kali kan atau 5 kali? oh, sorry. 5 kali karena mulai dari 0, Pak. Ya. Oke. 5 kali looping. Nah, dan untuk J-nya karena dimulai dari 0 dan selama J-nya kurang dari sama dengan I, maka ntar J-nya akan di plus sama dengan 2, yaitu J sama dengan J plus 2 nanti. Jadi apabila semua itu memenuhi, maka sum akan disama dengan sum plus numbers yang terdapat pada
I tersebut. Jadi karena kita mulainya I-nya sama dengan 0, maka kan I-nya sama dengan 0. I-nya sama dengan 0. Maka dilanjutkan ke looping yang integer J, karena J-nya sama juga 0, memenuhi syarat 0 kurang dari sama dengan 0, maka sum-nya sama dengan 0 plus numbers yang berada pada I sama dengan 0. Jadi sama dengan 0 tambah 1. Itu akan menjadi sum kita untuk sementara. Nah, setelah itu akan dilanjutkan lagi ke J sama dengan ini ya, J sama dengan 2, karena J sama dengan J plus 2 kan. Karena tidak memenuhi persyaratan J kurang dari sama dengan I, yang dimana I-nya masih 0, maka pindah lagi ke looping yang bagian I-nya, pindah ke I sama dengan 1. Karena berarti ini kalau misalkan pindah ke I sama dengan 1-nya, ini apa? J-nya mulai dari 0 lagi atau tetap Ya, 2? mulai dari 0 lagi. Oh, mulai dari 0 lagi ya. Ya udah, berarti I-nya sama dengan 1. Maka J-nya kan dimulai dari 0 lagi, jadi J sama dengan 0. Karena masih memenuhi, J kurang dari I atau apa? 0 kurang dari sama dengan 1, maka dilakukan lagi sum-nya. Sum-nya kan berubah berdasarkan looping yang sebelumnya. Sum-nya sekarang 1. Jadi 1 ditambah numbers yang berada pada I sekarang, yaitu kan I-nya sekarang dipakainya 1. Jadi 1 tambah 2. Jadi hasil sum sementaranya 3. Lalu dilanjutkan lagi ke yang J sama dengan 2 ya. J-nya jadi berubah jadi 2 karena tidak memenuhi, maka pindah lagi ke I-nya. I-nya menjadi 2, dimulai lagi dari 0 seperti langkah sebelumnya. Jadi karena sum plus numbers-nya, karena sum-nya jadi 3 dan numbers-nya menjadi 2. Jadi kita akan menggunakan numbers lokasi di numbers yang kedua ini, yaitu 3. Jadi 3 plus 3 sama dengan 6. Dan akan dilakukan hal yang sama lagi. Pindah ke sini ya. Nggak muat soalnya. Karena J-nya ditambahkan dengan 2 dan masih memenuhi, J kurang dari sama dengan I, 2 kurang dari sama dengan 2, maka tetap akan dilakukan lagi loopingnya menggunakan sum yang terakhir, 6 plus numbers I-nya yaitu 2, 6 plus 3 sama dengan 9. Lalu jika dilanjutkan J-nya kan sudah tidak memenuhi persyaratan J kurang dari sama dengan I, maka ditambahkan lagi oleh 1, I-nya jadi 3, dimulai lagi dari 0, lalu menjadi 9 tambah numbers yang ketiga, yaitu 4. Jadi 9 plus 4 sama dengan 11. Ini aku tulis di mana lagi ya, Pak? Kayaknya di atas ini ya. Ke atas. Oke. Lakukan hal yang sama, J-nya ditambah 2. Karena J-nya karena memenuhi. Oh, sorry. 9 tambah 4, 13. Salah. Aku hapus. Menggunakan sum yang terakhir sama seperti sebelumnya, numbers 3 dengan 13 tambah numbers yang ketiga itu 4, 17 ya. Lalu pindah lagi ke I-nya
ini merupakan looping yang beberapa looping terakhir, jadi I-nya berubah jadi 4 dan dimulai lagi dari 0. Jadi 17 tambah numbers yang ke-4 berarti yang terakhir ya kalau sesuai indeksnya. Jadi 17 tambah 5 itu 22 ya. 22. Lalu J-nya ditambahkan 2, 4,2. Karena masih memenuhi, dilakukan lagi looping 22 tambah numbers yang itu numbers 4-nya ditambah 5 jadi 27. Dan yang terakhir sekali, sorry, udah lagi di sini. Karena 4 masih lebih kecil sama dengan dari 4, maka dilakukan looping terakhir yaitu sum yang terakhir yaitu 27 ditambah numbers yang di keempat sama dengan 27 tambah 5 ya, berarti 32. Nah, ini hasil terakhirnya karena jika I-nya dilanjutkan lagi sudah tidak memenuhi persyaratan I kurang dari 5 dan tidak memenuhi persyaratan J kurang dari sama dengan I lagi. Seperti itu, Pak. Oke, very good, well done ya. Oke, benar banget. Oke, hasilnya adalah 32 ya. Yang penting kalian paham konsep loopingnya. Jadi kalau misalkan ada 2 looping, jadi ketika I-nya bertambah 1, maka di looping yang bawahnya ini, J-nya kembali 0 lagi ya. Karena ini diinisialisasi lagi kan. Jadi kan misalnya ini sudah selesai nih, sudah selesai kan keluar dari ketika ini sudah selesai ya, keluar dari for yang pertama, ini kan akan kembali ke sini kan ya. I-nya ditambah 1, kemudian dicek lagi. Kalau masih memenuhi, maka dia akan balik lagi ke sini. Nah, balik lagi ini kan ada pernyataan J sama dengan 0, berarti J-nya ke reset lagi menjadi 0, dan seterusnya. Oke, so very good. Next. Oke, ada request karena waktunya tinggal 15 menit. Mungkin ada request soal nomor berapa? Silakan. Oke, coba yang ini. C sama dengan 2, D sama dengan 2. Selama C kurang dari sama dengan 10, maka sistem print start. C plus sama dengan D, D plus sama dengan 5. Ayo. Jadi while selama C kurang dari sama dengan 10, sistem print start. Ada yang bisa menjelaskan? Izin coba, Pak. Oh, Val, ya, silakan. Jadi pertama di sini karena while-nya itu bergantung pada nilai C, kita cek nilai C-nya dulu. Nilai C-nya di sini sama dengan 2 dan 2 kurang dari sama dengan 10. Maka code line ini akan ke-execute yaitu print bintang. Yes. Terus? Kemudian C-nya ini di-assign dengan nilai dari D. Berarti karena nilai dari D di sini 2, maka nilai C-nya akan menjadi 4. Lalu nilai D-nya ditambah sama dengan 5, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kita kembali lagi ke while-nya. Di sini 4 masih memenuhi, yaitu kurang dari sama dengan 10, maka akan berjalan lagi code line yang ini, nge-print bintang. Lalu nilai C-nya di-assign ulang, di mana di sini ditambah sama dengan D, karena nilai D-nya 7, 7 ditambah 4 adalah 11. 11 kita cek di conditional yang ini sudah tidak memenuhi, berarti output-nya ini, Pak.
outputnya bintang-bintang. Tapi di sini pertanyaannya how many time, berapa kali? So, berarti Oh, berarti 2 kali, Pak. sebanyak 2 kali. Oke. Oke, thank you, Novel. Very good. Oke, ini paham ya yang ini? Ini juga kurang lebih sama dengan tadi. Nah, sekarang yang array 2 dimensi ya, coba. Jadi ada array 2 dimensi, baris yang pertama, dita, dan seterusnya ya. Oke. Terus di bawahnya ada looping, sistem outprint, seperti gini. Plus plus i, berarti ini ditambah dulu, baru dimasukkan ya. Substring, dari indeks ke 0, ya diambil dari indeks ke 0 sampai kurang dari 3. Jadi 0, 1, 2. Oke, ayo coba. Silakan. Ini saya bantu bikin ininya, apa namanya, array-nya ya. Array-nya kan 2 dimensi nih. Oke, slide kayak gini. Ya, ini indeks ke 0, 1, kolom ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Oke, ya. Tinggal loopingnya aja. Loopingnya kan cuma ini ada looping. Oke, ininya loopingnya kayak gimana? Yang di print apa? Ayo. Silakan. I-nya mulai dari 0 ya. Oke, terus ini kan I-nya plus plus tapi di bawahnya ini ada plus-plusnya lah ya. Berarti plus-plus di sini, di atas juga plus-plus. Gitu ya. Plus-plusnya 2 kali. Berarti ini kan I-nya 0, terus kemudian di sini plus-plus ya, ditambah 1, kemudian ya tambah 1 lagi. Berarti di sini tambahnya kan 2, 0. Terus di sini names.length minus 2. Names length-nya kan panjangnya 4 ya. 4 dikurangi 2, jadinya adalah 2. Ya, I kurang dari names.length minus 2. Length-nya kan 4 dikurangi 2 jadi 2. Jadi selama I kurang dari 2. Jadi 0 masuk ya. 0 masuk. Kemudian ditambah 2 ya. 2 kurang dari 2 enggak pernah. Jadi sebenarnya iterasinya cuma 1 kali, yaitu ketika I sama dengan 0. So what happened kalau di sini? Kalau I-nya sama dengan 0. Names ini adalah barisnya ya, row-nya. Ini adalah kolomnya, terus di substring. Ayo silakan. Silakan ayo. Titus bisa terus, Titus. Mana Titus? Ya, Cak. Ayo coba Titus dikerjakan. Jujur, Cak, masih belum paham tentang yang kalau misalnya ada spasi kayak gini, Cak. Spasi? Mana nggak ada spasi? Yang dua array gitu. Dua, gimana ya? 2 blok gitu. 2 blok kan ya tinggal, ini adalah baris. Ini kan ini baris ke 0, 1, 2, 3. Ini kolom ke 0, kolom ke 1. Kalau array 2 dimensi tinggal di sini masukkan aja. Ini kolom baris ke berapa ya? Ini kolom ke berapa? Sama dengan sebelumnya, cuma ini 2 tempat aja cara bacanya, baris sama kolom. Gitu. Oke, nggak apa-apa. Yuk, yang bisa bantu ya. Arifka, mungkin ada Arifka nggak? Oh ya, Andaru aja, silakan Andaru. Misi Pak, izin masuk ya Pak ya. Ya, silakan. Kan tadi ini berarti integer I, berarti ini names
plus I ini berarti names di row ke-1 ya Pak ya. Habis itu ini Yang di mana? yang ini Pak, yang ini. Ini di Coba row annotate. Kamu belum annotate. ya. Ini kan I-nya 0. Berarti langsung system out in names di baris ke satu berarti yang ini ya Pak ya. Ya, awalnya kan I-nya 0, terus ini ditambah 1 dulu kan, karena di sebelah kiri plus ditambah 1 dulu, berarti I-nya sama dengan Memberikan 1. 1. Oke, jadi baris ke 1. Ya, betul, di baris itu. Terus Terus habis kolom itu, ke berapa? kolomnya kan tadi I-nya sudah ditambah ya Pak ya. Jadi Berarti kolom kolom ke ke-1 juga. kolom ke 1, berarti yang mana? Berarti yang Lenny. Terus substring Kok 0 Lenny? sampai 2. Berarti Kok kalau Lenny Andaru? oh, Wati Pak. Hehe. Oke, terus. Ya, Wati. Kalau gitu berarti dari indeks 0 sampai ke 2 berarti buat berarti? ya Pak ya. Iya, what. Iya. Berarti outputnya adalah what. Oke, very good ya. So outputnya adalah what. Dan juga kenapa? Karena setelah ini kan I-nya kan tadi sudah jadi 1 ya. 1 ditambah 1 jadinya 2. Ketika ini tambah 1 lagi jadi 2. Ketika 2 dicek apakah 2 kurang dari 2? Enggak, udah selesai. So outputnya adalah what. Begitu. Oke, thank you Andaru. Ya, Titus paham makasih, ya? Pak. Titus gimana? Sudah paham sekarang? Gampang kan? Tinggal ini baris keberapa, kolom keberapa. Gitu ya. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jawabannya nggak Wati Pak. Ini kan soal substringnya dari 0 sampai 3 ya Pak. Bukannya harus jadinya WATI ya Pak. Ingat 0, 1, 2. Ingat 3-nya ini nggak ikut. Dari 0, 1, 2. 3-nya nggak ikut ya. 3-nya ini excluded. Dicek lagi di dokumentasinya. Substring itu mulai indeks ke 0 sampai ke 3. Tapi 3-nya nggak ikut. Gitu. Ya, jadi cuma 0, 1, 2. Yaitu what. Oh, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, jadi yang 3-nya ini nggak ikut ya. Substring ya. Substring itu 3-nya excluded. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada ya? Oke. Ini sudah tadi. Nah, ini yang agak ribet banget nih. Ayo, sekarang yang ini. Seribet apapun ya, tapi kalau kalian paham konsepnya, pasti bisa ngerjakan. Karena ilmu eksak nih. Ya, oke. Ayo coba. A sama dengan 299, dengan diikuti aja logiknya. Outputnya apa nih? A sama dengan 299. Ini ilmu diskrit kemarin diaplikasikan ya. Yang mana? Outputnya apa? Oh ya, silakan Mushab. Ya Pak, izin menjawab Pak. Ya. Kalau berdasarkan ini, outputnya I bukan Pak? Jelaskan kenapa. Ya, berarti kan di sini dimulai dari integer A sama dengan 299. Kita lihat dari if yang pertama, di sini A modulo 2 sama dengan 0, atau bisa dibilang bilangan genap. Kan 299 dibagi 2 bukan 0, berarti syaratnya nggak masuk, dan A++ lebih dari 100.
di sini kan tipenya itu dan. Nah, artinya kalau misalkan satu syarat nggak termasuk, artinya if ini udah gugur gitu lah istilahnya. Habis itu A-nya ditambah 1 berarti A selanjutnya jadi 300. Nah, di sini berarti else if-nya 300 dibagi 5 sama dengan 60 lebih dari sama dengan 2. Di sini syaratnya termasuk berarti akan eksekusi print I. Oke, sebentar. Ini yang harus perlu diklarifikasi. Ini kan tadi sebelah kirinya kan sudah salah ya. Kalau salah dan apakah yang sebelah kanan itu dilihat? Execute enggak? Rasanya enggak ya. Jadi kalau ini kan sudah pasti salah, ya enggak? Mesti ingat kalau dan itu kalau sebelah kiri salah, maka hasilnya pasti salah. Seharusnya compilernya itu tidak akan melihat yang sebelah kanannya. Tapi nanti silahkan di double check ya, di compile aja. Sehingga dia tidak pernah ditambah dengan 1 karena dia langsung ke bawahnya, karena dia sebelah kirinya itu udah salah gitu. Kecuali kalau yang sebelah kirinya itu benar, maka harus dicek sebelah kanannya, ya enggak? Ya, gitu. Oke, so coba nanti di double check ya, di compile mana yang benar. Oke, seharusnya ini yang sebelah kanan itu nggak dilihat, langsung ke bawah. Gitu. Oke, Pak. Oke, jadi A-nya tetap 299. Berarti terus di bawahnya 299 dibagi 5 berapa? 59. Tetap lebih dari sama dengan 2. Oke, benar ya? Lebih besar sama dengan 2. Oke, seperti artinya adalah I. Oke. Oke, very good. Thank you. Oke, terima kasih Anda. Oke, berikutnya yang ini. Ayo, yang ini. Sum plus sama dengan plus E. Apa ini? Sistem outprint plus E. Membingungkan sekali. Oke, ayo gimana? I awalnya 0, I kurang dari sama dengan 10, I plus. Cuma di sini ditambah I-nya itu dibagi 1, 2, 3 ya. I-nya itu ditambah terus. Ditambah terus. Outputnya, dan ingat di sini printnya ada 2 kali. Outputnya adalah berapa? Apa? Oke, saya bantu ya. I-nya kan awalnya 0 ya. I-nya 0. Oke. Ketika di sini sum-nya ya, I-nya ditambah 1 dulu. Kenapa? Karena di sebelah kiri kan berarti I-nya ditambah 1. Jadinya I-nya adalah 1. So sum-nya ditambah dengan 1 ya. Sum ditambah dengan 1. Oke, terus kemudian di sini sistem outprint plus I. Jadi apa namanya? Ditambah 1 dulu. Tadi kan 1 ditambah 1 lagi jadinya 2 ini. Terakhir 2. Karena sebelah kiri ditambah 1 dulu ya. 1 ditambah 1 dulu jadi 2. Terus kemudian di print. Jadi output yang pertama adalah 2. Ini ya. Oke, terus kemudian di sini ditambah 1 lagi jadinya 3. 3 kan masih masuk ya. 3 masih masuk di sini. Kan masih kurang dari sama dengan 10 3-nya. Oke, terus di sini I-nya ditambah 1 lagi 4. Sum-nya ditambah dengan 4. 1 ditambah 4. Tambah lagi 4 di sini. Oke. Alright, terus berikutnya masuk ke sini. Ditambah 1 lagi I-nya. Jadi 5 ya. Oke. Terus kemudian di print. 2, 5. Seperti ini. Oke, terus kemudian I-nya terakhir 5, tambah 1 lagi yaitu 6. Di sini ditambah 1 lagi yaitu 7. Ya, terus dimasukkan ke sini, tambah 7. Oke, terus di sini tambah 1 lagi, jadi
8. Baru kemudian di print ya. 8, 25, 8. Oke, terus kemudian ke sini lagi, tambah satu lagi ya. Jadinya berapa? 9 ya. 9. Terus berikutnya ditambah satu lagi di sini, jadi 10. Oke, 10. Terus samnya ditambah 10 di sini. 10 ya. Oke, terus kemudian ditambah satu lagi, jadinya 11. Ya. 11 kemudian di print. Ya. 10 ya, terus tambah satu lagi di print. Berarti sini adalah 11. Oke. Setelah itu berikutnya tambah satu lagi, jadi 12. 12 kan nggak pernah kurang dari 10. So salah. Terus kemudian adalah yang terakhir di print out sum-nya, yaitu 0 tambah 1 tambah 4, 5 ya. 5 tambah 7, 12, 12 tambah 10 jadinya 22. So ketika di print di sini sumnya sama dengan 22. Di sampingnya 22. So outputnya seharusnya seperti ini. 258, 11, 22. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Satu lagi deh, ayo mana yang mau perlu dibahas? Karena udah malam, silakan. Mau soal nomor berapa yang mau dibahas? Silakan, pick up any number. Yang mana? Ini? Kelihatan beda ya. Yang ini coba. Ada yang bisa jawab? I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 5, I plus plus. Ya. Silakan. Outputnya apa? Silakan, ada yang mau mencoba? Kesha mungkin.